Bagi yang meragukan kemampuan Bu Ida, baik secara teori kedokteran, teori pertulangan, teori persulapan, teori pergaiban, teori logika dan konspirasi, dan teori-teori lainnya, coba sekali-kali Anda ubah sudut pandang Anda dengan perspektif ketulusan, keajaiban ilahi, dan kemahakuasaan Allah. Salam jernih. Sehebat-hebatnya teori Anda semua itu tidak mungkin bisa mengalahkan keajaiban ilahi. Allah bisa memberikan satu keajaiban kepada siapapun yang dikehendakinya, apalagi yang tulus menolong orang lain seperti Bu Ida. Gitu loh. Yang penting bermanfaat besar bagi rakyat dan nyata. Nah, jadi menurut gua sih ya, dokter ini kan pendidikannya tinggi gitu ya. Attitude-nya pasti tinggi juga gitu kan. Berbahasanya juga pasti baik gitu. Dalam mengungkapkan sebuah permasalahan, misalnya kita mengungkapkan sebuah asumsi gitu kan. Untuk menyampaikan suatu kebaikan gitu. Pasti dengan cara yang baik gitu. Tapi kok gua lihat, gua agak jelek juga ngedengar kata joget-joget pakai pakaian adat terus dioles dengan minyak. Itu kayak menurut gue itu agak kurang sreg bahasanya kayak gitu. Jadi jangan sampai alih-alih gitu dokter mau memberikan sebuah atau mengungkapkan sebuah kebaikan dengan niat yang baik, tapi caranya yang kurang baik, itu malah akan menimbulkan masalah yang baru menurut gue gitu. Apalagi menyangkut sara, menyangkut sekelompok besar gitu kan, seperti itu. Aduh, mungkin karena dokter masih kanak-kanak kali ya, jadi agak sedikit kurang bisa mengontrol emosi atau kayak gimana. Dokter bilang bahwa dokter tidak takut kehilangan pasien gitu kan. Justru dengan cara yang kayak gini, dokter memperlihatkan sebaliknya. Dokter kok kayaknya SEO sendiri sih, heran gue mah. Gimana nih sih menurut teman-teman tentang si dokter ini? Agak heran gue sih. Gue sama dokter ini, banyak dokter-dokter lain yang berasumsi atau memberikan sebuah tanggapan tentang pengobatan Ibu Ida, tapi mereka itu caranya benar-benar enak, bagus, bahasanya juga intelek seperti itu kan, nggak terkesan sinis, nyinyir atau gimana gitu. Jadi kita ngelihatnya juga enak-enak aja gitu, karena caranya dengan cara yang baik dan bagus seperti itu. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik gitu kan, ungkapkanlah kebaikan itu dengan cara yang baik juga. Benar nggak? Fenomena teknik pengobatan Ida Dayak yang tengah viral di media sosial itu masih menuai perhatian. Ida Dayak mencuri perhatian lantaran tiba-tiba muncul dengan kekuatan sakti. Akhirnya seiring dengan meledaknya fenomena Ida Dayak, pengakuan anaknya soal sang ibu menjadi sorotan. Sang anak membongkar asal-usul Ida Dayak, cerita tak pulang ke rumah sudah 2 tahun, hingga soal minyak sakti yang kerap digunakan sang tabib. Wanita bernama Idra Andriani ini viral karena dianggap bisa mengobati penyakit hanya dengan minyak urut. Anak tunggal Ida Dayak, Herman Ida Andriani, buka suara akan sosok dan awal mula kesaktian sang ibu. Herman menceritakan asal-usul kesaktian Ida Dayak yang kini diklaim mampu mengobati berbagai macam penyakit. Herman Ida Andriani membongkar kemampuan ibunya ternyata belum lama bisa melakukan pengobatan terhadap pasien. Sang anak mengatakan ibu itu baru melangkah mengobati pasien dalam kurang lebih 3 tahun belakangan. Herman membongkar asal-usul kegiatan ibunya bisa mengobati orang sakti. Ternyata Ida Andriani sudah selama 2 tahun jarang pulang ke rumah. Hal itu karena permintaan mengobati para pasien terus berdatangan. Diakui Herman, ibunya memang sejak dulu sudah berkeliling daerah untuk melakukan pengobatan. Sebelum berkeliling ke berbagai daerah, Ida Dayak merupakan seorang penjual minyak. Ida Dayak hanya menjual minyak urut yang merupakan warisan turun-menurun dari keluarga. Namun ia kemudian mempelajari cara mengobati orang hingga akhirnya Ida Dayak marak menjadi perbincangan di berbagai sosial media.
Hal itu disebabkan keahlian dalam mengobati warga yang mengalami masalah tulang. Bahkan ada yang rela antri hingga berjam-jam untuk mendapatkan pengobatan. Putra Presiden pertama Republik Indonesia, Guru Soekarno Putra, termasuk tokoh yang diobati Ida Dayak. Nama Ida Dayak tengah melambung beberapa pekan terakhir. Wanita asal Pasir, Kalimantan Timur itu sangat populer di media sosial. Ida Dayak disebut bisa mengobati penyakit diantaranya stroke tanpa obat-obatan modern dan prosedur medis yang rumit. Baru-baru ini Guru Soekarno Putra bertemu Ida Dayak. Momen tersebut dibagikan di akun TikTok @17patriam. Narasi unggahan tersebut menyatakan Guru Soekarno Putra memiliki problem antara pergelangan sampai telapak tangan. Masalah tersebut membuat tangannya sulit ditekuk. Setelah disentuh Ida Dayak, tangan guru membaik. Alhamdulillah, tangan Mas Guru yang sudah lama tidak bisa ditekuk akhirnya setelah diobatin Ibu Ida Dayak bisa ditekuk. Dengan rasa sakit menahan diobatin beliau. Terima kasih Ibu Ida Dayak yang baik dan santun orangnya, tertulis dalam unggahan tersebut. Kemudian tangan sang seniman tersebut bisa kembali digerakkan setelah disentuh oleh Ida Dayak. Dalam video yang dibagikan, terlihat Ida Dayak melakukan gerakan mengurut jari-jari Guru Soekarno Putra. Terekam pula Guru Soekarno Putra yang menangis ketika tangannya itu diobati oleh Ida Dayak. Guru nampak menutupi wajah dengan tangan satunya sembari menangis terseduh-seduh. Ibu Ida Dayak, ahli pengobatan alternatif tulang bengkok dan sangkal putung, menegaskan tidak pernah meminta pasien untuk mentransfer uang. Termasuk juga dalam pembelian minyak urut lewat online. Tidak menerapkan pembayaran online jika ada berarti itu penipuan. Kanal YouTube Bang Jul sudah mengonfirmasi kepada Ibu Ida Dayak bahwa dirinya hanya mendatangi langsung pasien yang meminta tolong untuk ditangani. Ibu Ida Dayak mengaku tidak sanggup harus melayani pasien dengan jumlah banyak dalam satu tempat. Tenaganya tidak kuat, ngomong sama bapak saja suaminya, kata wanita asal Kalimantan ini. Ibu Ida Dayak juga tidak menjual minyak urut sebagai sarana pengobatan lewat online. Jika ada yang menjual online, dipastikan itu palsu. Tidak pernah, kami tidak paham menjual online itu. Jangan-jangan video YouTube dia penipu bikin. Kita tidak online kan, katanya, yang mengaku sedang di Wonosobo. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak sekali-sekali mentransfer uang saat akan berobat. Tidak pernah sama sekali terima transfer duit. Ya mungkin dimanfaatin, kata dia. Sementara itu, Aloysius, salah satu korban penipuan, meminta Ibu Dayak untuk membuat video klarifikasi di media sosial.